Kalau kita dikasih ciki habis dikit durian orang Hindu itu apa boleh dimakan? Ciki, kalau kita dikasih kenduri dari kegiatan orang Hindu, ciki tapi ya, ciki itu boleh. Kenapa? Karena tanpa sembelian. Nah, sembelian yang boleh dimakan oleh orang Islam dari orang yang non-Muslim itu hanya orang-orang Nasrani dan ahli kitab. Kenapa boleh? Karena mereka masih Tuhannya Allah. Tuhannya sama Allah, tapi orang Hindu, Buddha, Tuhannya bukan Allah. Konghucu, Shinto, terus apa meneh? Itu Tuhannya bukan Allah. Artinya kalau Tuhannya bukan Allah, yang disebut bukan Allah ketika menyembelih. Terus cara menyembelihnya itu tidak seperti syariat Nabi Musa dan Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad. Jadi yang tidak boleh dimakan itu adalah hewan-hewan sembelian dari orang non-muslim yang bukan dari agama Samawi. Apa agama Samawi? Agama Samawi yaitu agama yang turun dari langit. Siapa yang menurunkan? Allah. Kepada siapa? Kepada 4 nabi dan rasulnya. Pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Daud, yang ketiga Nabi Isa, yang keempat Nabi Muhammad. Terus sebelum itu bagaimana? Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya sudah ada agama, tetap agamanya Islam. Cuman pada Nabi Adam, terus anaknya Nabi Sis, kemudian anaknya lagi Nabi Idris, kemudian itu tetap agamanya Islam, hanya saja tidak mendapatkan kitab sebagai pedoman hidup. Mereka itu mendapatkan sohifah, lembaran-lembaran. Jadi beda. Yombor lembaran ini zaman ini kok durung ono kertas. Mbu lembaran ini rupa apa, mbu rupa di atas kulit, mbu kertas, mbu apa. Allah bisa saja membuat kertas didatangkan dari surga misalnya, atau kain, atau daun, atau apa, pokoknya berupa lembaran. Jadi aturan-aturan dari dulu itu sudah ada. Wala tusyrik billah, tidak boleh syirik kepada Allah. Itu aturan pertama, yang paling utama itu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Terus orang disuruh beribadah hanya kepada Allah, dan belakangnya wala tusyrik billah, dan jangan menyekutukan Allah itu. Kemudian tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh, nanti itu berupa lembaran, aturan-aturan. Nah, kemudian ada datangnya Nabi Musa, itu berupa kitab, sudah satu kitab kayak gini. Nabi Musa, Nabi Isa juga satu kitab begini yang datang kepada Nabi Isa. Tapi gak langsung blek sama ini gede, enggak. Jadi yang tidak boleh itu sembelian dari orang yang beragama bukan Samawi. Samawi apa? Agama yang turun dari langit. Yaitu semuanya Islam sebenarnya, tapi kemudian mereka memberikan nama masing-masing. Wong kabeh kuwi Islam kok dikai nama agama Yahudi zaman Nabi Musa. Kemudian Nabi Daud masih Yahudi. Kemudian Nabi Isa mulai apa? Nasrani. Terus berubah Nasrani itu dikuasai oleh orang-orang Katolik. Kemudian ada orang yang berontak tentang itu, protes. Makanya kemudian Nasrani dipecah menjadi dua,
yang satu Katolik, yang satu Protestan. Makanya wong Islam lek kakean protes menjadi Islam Protestan. Yang niku munculnya Kristen Protestan itu karena ada sopo ini kati ngomong lali. Martin Luther, namanya Martin Luther, orang Belanda itu yang memprotes pendapat-pendapat atau kitab-kitab dari orang-orang Katolik. Dia kemudian mendirikan paham baru. Kaya lain di Islam ono Muhammadiyah NU, ono Syiah, ono macam-macam. Nah itu. Nah, yuk. Jika kita kerja untuk menjadi film lalu kita agamanya Islam disuruh menjadi agama Kristen, apa boleh? Kita bekerja di dalam dunia film, disuruh berperan, padahal kita Islam, berperan untuk menjadi orang Kristen. Apakah boleh? Pertanyaannya, apakah tidak ada pekerjaan lain? Tidak bisakah menolak? Kalau misalnya bisa menolak, jangan saya. Itu saja, atau siapa lagi? Silakan. Saya tidak bisa. Boleh menolak. Kan nanti di casting. Di casting itu dipilih oleh sutradara. Misalnya ada Tama, ada Miko, ada Angga. Siapa yang paling pantas memerankan seorang tokoh Kristen ini? Misalnya Miko. Miko boleh menolak, jangan saya. Saya tidak bisa. Agama saya melarang saya untuk menjadi tokoh yang lain. Itu boleh. Kemudian kok moro muni ngene. Oh, kon lek ngono kok tak pecat. Nah, kamu boleh melaporkan ke polisi. Setiap orang itu berhak untuk memilih agama masing-masing. Dan tidak boleh ada intervensi atau pemaksaan dari orang lain. Walaupun itu orang tuanya sendiri, apalagi cuma sekedar sutradara. Enggak akan pernah terjadi itu. Jadi boleh kamu menolak. Jangan saya, orang lain saja. Itu. Nah, bagaimana dengan hukum? Itu kan sikap. Kemudian hukumnya haram. Kita memerankan tokoh dari agama lain. Terus bagaimana kalau dibalik? Seandainya orang Kristen memerankan seorang tokoh agama Islam, terus bagaimana? Boleh. Nah, dan kita berharap mudah-mudahan dengan dia mempelajari sebagai tokoh agama Islam, memerankan tokoh seorang agama Islam, bu ustazah atau siapapun, kemudian Allah mengikutinya dengan apa? Dengan hidayah sehingga dia masuk Islam. Tapi ada juga loh artis yang sehari-harinya itu seringkali berperan sebagai tokoh utama Islam, tapi ternyata masuk Kristen. Ada ya wis bolak-balik zaman pokoknya. Jadi hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Walaupun dia seorang ustadz, ada ustadz yang akhirnya jadi Kristen, kemudian setelah dia jadi pendeta di Kristen, dia pembenci Islam. No, ada. Jadi hidayah itu ada di tangan Allah. Kita tidak pernah tahu kita besok masih beriman atau sudah kafir. Kita tidak pernah tahu. Jadi
yang baik, kita selalu minta petunjuk kepada Allah. Makanya sholat ojo ditinggal, karena di dalam sholat itu ada ihdinas sirotol mustaqim, ada bacaan Fatihah. Nah itu perlunya yaitu kita selalu meminta petunjuk kepada Allah, karena petunjuk atau hidayah itu milik Allah. Nah, kita selalu minta begitu, selalu minta petunjuk, insya Allah kita akan ditetapkan oleh Allah sampai mati sebagai orang Islam. Tapi saiki sholat meninggal, nah itu sembumbuan wis. Mati dalam Islam atau mati dalam kafir karo wis. Nek adik mandek mayong koyo ngono niku. Ya, yo. Apakah orang yang sudah masuk surga bisa melihat keluarganya di dunia? Sudah masuk surga? Loh, orang yang sudah masuk surga itu berarti dia sudah, dunianya sudah habis, kan sudah kiamat. Orang-orang sudah mati, kemudian nanti kiamat. Setelah kiamat dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian diadili oleh Allah. Yang amalnya baiknya banyak itu akan dipersilakan malaikat untuk masuk surga, dan yang amal jeleknya itu berat, lebih berat, maka dia akan dicuci dulu di neraka sampai bersih. Nah, berarti dunianya sudah habis kiamat. Ya, nggak mungkin orang bisa melihat keluarganya di dunia. Nah, begitu. Ini kata-kata surga. Jadi kalau sudah ada surga dan neraka, ada orang yang masuk surga dan neraka, berarti dunia sudah habis. Dunia yang sekarang bulat, ada gunung, ada apa? Ada laut, ada apa? Ya, sekarang ya kan banyak lautnya. Nanti sama Allah dimplek-plek. Jadi gepeng. Sekarang bulat gini, nanti dimplek-plek. Dunianya mungkin sama. Tapi nanti dimplek-plek sama Allah gepeng kayak ini. Tidak ada gunung, tidak ada laut. Semuanya daratan. Untuk menampung orang dari Nabi Adam sampai nanti kiamat. Berapa juta, berapa miliar orang nanti. Nah, lek pancet di dadekno bunder ana gunung ana laut ya gak cukup. Wong nama kan ada masjid. Lalu juga di masjid itu ada Al-Quran, apakah juga dijadikan satu? Ya apa sih masjidnya? Tak niku jenenge jemblek-blek. Nah kayak enten Al-Quran itu begini, apakah Al-Quran ini? Iya, ya hancur pisan. Semuanya ketika apa ini kiamat kan semuanya hancur. Dan bahkan sebelum kiamat Quran itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membaca. Ada salah satu mufassirin, orang ulama menafsirkan ada Qur'annya tapi tidak ada yang membaca. Lah baca nggak ada berarti tidak ada yang merawat. Kalau tidak ada yang merawat berarti alias rusak. Jadi rusak dengan sendirinya secara alami. Nah, sekarang masalahnya nanti kalau dunia itu sudah dimplek-plek, sudah kan hancur. Jangankan Quran, jangankan masjid, jangankan kita manusia, hewan. Gunung yang kayak gitu besar. Gunung iki berapa kota ini? Kakinya yang sebelah timur ada di Lumajang. Kaki yang sebelah timur gunung iki lho. Gunung Arjuna gitu. Di sebelah utaranya ada Kota Lawang, Kota Malang, Singosari. Berapa kota?
Terus di sebelah baratnya ada, selatan barat ada apa? Blitar, kemudian dikelilingi terus sampai ke Tulungagung. Satu gunung berapa kota? Itu nanti kalau hari kiamat, beterbangan gunung seperti kapas yang ditiup angin. Gunung yang begitu berat, gunung yang begitu besar, nanti ditiup angin. Kayak kapas ditiup angin. Terus bagaimana dengan kita? Ya entek wis. Aja diomong barang cilik ngene sing gedene kaya ngono ae kaya kapas. Hancur semuanya. Nah, berarti kalau ada orang yang sudah masuk surga dan neraka, dunia sudah tidak ada lagi, dunia sudah dimplek-mplek sama Allah, dijadikan padang mahsyar untuk mengadili manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat nanti. Semuanya terkumpul di padang mahsyar. Wis gak ono donyane. Gitu. Mungkin yang dimaksud angga ini orang yang mati, bukan di surga. Apakah orang mati bisa melihat keluarganya yang masih hidup di dunia? Kalau orang itu orang soleh, insya Allah golongan nabi, syuhada, solihin itu insya Allah masih diberikan hak oleh Allah untuk jalan-jalan ke dunia. Berapa orang yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Khidir? Banyak orang yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Khidir, wali-wali Allah. Nah itu orang-orang yang diridhoi Allah semacam itu, jelas orang-orang yang kelas iman dan amalnya itu sudah di atas rata-rata. Nah, orang yang semacam ini bisa melihat keluarganya yang masih hidup di dunia. Tapi kan ini belum masuk, belum kiamat. Dunianya masih ada. Orang ini masih di alam barzakh namanya. Orang yang baik ada di Iliyin. Nah, jadi gitu. Orang yang sudah masuk surga berarti dunianya sudah hancur lebur karena kiamat. Masuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli